Pagi selalu datang lebih dulu ke sudut pasar itu sebelum matahari benar-benar naik. Kabut tipis bercampur bau ikan asin, lumpur, dan keringat manusia menggantung di udara. Di antara deretan kios reot, berdirilah sebuah toko pancing tua dengan papan nama yang catnya telah mengelupas. Di sanalah Mbah Sura menghabiskan sisa hidupnya, duduk di bangku kayu lapuk sambil menata kail-kail berkarat dengan tangan yang gemetar dimakan usia. Tubuh Mbah Sura sudah renta, punggungnya sedikit membungkuk, rambutnya memutih seperti abu doa yang lama dipanjatkan. Matanya sayu, namun menyimpan ketenangan yang aneh, ketenangan orang yang telah terlalu lama berdamai dengan luka. Setiap pagi ia membuka toko tanpa suara, seolah takut membangunkan takdir buruk yang selalu mengintainya di pasar itu. Orang-orang pasar mengenalnya sebagai penjual pancing yang pendiam. Tak banyak bicara, tak pernah menawar harga, dan selalu tersenyum meski dagangannya sering tak laku. Tak ada yang tahu berapa banyak malam yang ia lalui dengan perut kosong, atau berapa banyak air mata yang jatuh diam-diam di sudut toko ketika suara pasar akhirnya padam. Saat matahari mulai meninggi, langkah-langkah kasar terdengar mendekat. Suara sepatu menghantam tanah pasar terdengar lebih berat dari langkah orang biasa. Para pedagang lain pura-pura sibuk, menunduk, atau berpaling. Mereka tahu, itu pertanda preman pasar sedang berkeliling. Mbah Sura tak menoleh, tangannya tetap merapikan senar pancing, meski dadanya berdegup lebih cepat dari biasanya. Seorang preman berhenti tepat di depan toko pancing itu. Tubuhnya besar, tato hitam merayap di lengannya. Tanpa basa-basi, tangan kasar itu menghantam meja kayu tua. "Uang keamanan," katanya dingin. Mbah Sura menghela napas panjang, lalu perlahan membuka laci kecil. Uang hasil jualan semalam ia serahkan dengan tangan bergetar, tanpa sepatah kata perlawanan. Preman itu tertawa kecil, puas, lalu pergi. Pasar kembali riuh seolah tak terjadi apa-apa. Namun di dalam dada Mbah Sura, ada luka yang kembali terbuka. Setiap koin yang ia serahkan terasa seperti potongan harga diri yang dicabut paksa. Ia menunduk, matanya basah, namun tak satu pun air mata jatuh ke lantai pasar. Di balik rak pancing, Mbah Sura duduk bersila sejenak, menutup mata. Bibirnya bergerak pelan melantunkan doa yang nyaris tak terdengar oleh siapapun. Doa itu bukan sekadar permohonan keselamatan, melainkan ikrar untuk tetap sabar di tengah ketidakadilan yang menyesakkan. Tangannya meraba lantai kayu di bawahnya, seolah memastikan sesuatu masih berada di tempatnya. Tak ada yang tahu, di balik toko pancing sederhana itu, tersembunyi rahasia besar yang telah ia kubur puluhan tahun lamanya. Sebuah warisan yang seharusnya tak pernah bangun dari tidurnya. Namun pagi itu, untuk pertama kalinya, hati Mbah Sura bergetar, seolah bisikan masa lalu mulai meminta untuk diingat kembali. Dan pasar yang tampak biasa itu, tanpa sadar, sedang menunggu awal dari sebuah tragedi berdarah. Suasana pasar menjelang siang semakin bising, namun di balik hiruk-pikuk itu ada ketakutan yang tak pernah pergi. Para pedagang bertransaksi dengan wajah tegang, mata mereka selalu waspada pada setiap langkah asing. Nama Bos Amar tak pernah disebut dengan suara keras, namun keberadaannya terasa di setiap sudut pasar, seperti bayangan hitam yang menekan napas siapapun yang berani melawan. Mbah Sura kembali duduk di bangku kayunya, menatap lorong pasar yang becek dan sempit. Setiap orang yang lewat seakan membawa beban masing-masing, namun tak ada yang seberat miliknya. Di balik wajah tuanya yang tenang, pikirannya bergolak. Doa-doa yang ia panjatkan pagi tadi terasa menggantung, belum menemukan jawaban. Tak lama kemudian, jeritan terdengar dari sisi lain pasar. Seorang pedagang sayur tua tersungkur di tanah, wajahnya lebam, darah mengalir dari sudut bibirnya. Preman-preman itu tertawa, seolah penderitaan orang lain hanyalah hiburan murah di sela rutinitas mereka. Tak satu pun berani menolong. Pasar mendadak membisu, hanya suara napas ketakutan yang tersisa. Mbah Sura berdiri perlahan, kakinya gemetar, namun langkahnya maju beberapa jengkal. Hatinya berteriak ingin membantu, tapi tubuhnya seperti terikat oleh ketakutan yang telah ia rawat bertahun-tahun. Ia melihat mata pedagang tua itu, mata yang penuh permohonan, mata yang sama seperti miliknya setiap kali dipalak tanpa daya. Preman-preman itu pergi setelah puas melampiaskan kuasa. Pedagang tua dibiarkan tergeletak, tak bergerak. Beberapa orang akhirnya mendekat, mengangkat tubuh renta itu dengan tergesa dan penuh rasa bersalah. Mbah Sura kembali duduk, tangannya mengepal kuat hingga urat-uratnya menonjol, dadanya sesak oleh amarah yang selama ini ia kubur dalam-dalam.
Sore hari datang dengan langit kelabu. Angin pasar membawa bau darah yang tak sepenuhnya hilang. Mbah Sura menutup tokonya lebih awal. Di dalam kesunyian kios kecil itu, ia bersujud lama sekali. Doanya kali ini tak lagi sama, bukan sekadar memohon keselamatan, melainkan meminta petunjuk atas batas kesabaran yang hampir runtuh. Tangannya kembali menyentuh lantai kayu di bawah rak pancing. Ada getaran halus yang tak bisa dijelaskan, seakan sesuatu di bawah sana merespons kegelisahannya. Nafas Mbah Sura tersengal, ingatannya melayang jauh ke masa lalu, pada pesan leluhur yang selalu ia hindari untuk dikenang. Malam itu, saat pasar benar-benar gelap dan hanya lampu-lampu redup yang menyala, Mbah Sura duduk sendirian di tokonya. Matanya terbuka menatap lantai, jantungnya berdetak tak beraturan. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia merasa kesabaran bukan lagi pilihan. Dan jauh di kedalaman hatinya, sebuah keputusan mulai terbentuk, keputusan yang akan mengubah pasar itu selamanya. Malam semakin larut, pasar tenggelam dalam sunyi yang aneh. Hanya suara tikus berlarian dan angin yang menyelinap di sela-sela kios terdengar lirih. Di dalam toko pancingnya, Mbah Sura masih duduk tak bergerak. Lampu kecil di atas kepalanya bergoyang pelan, memantulkan bayangan wajah tuanya yang tampak lebih letih dari biasanya, seolah malam itu menuntut keputusan yang tak bisa lagi ditunda. Ia mengambil air wudhu dengan air seadanya, dingin menusuk tulang. Di lantai toko yang keras, Mbah Sura berdiri untuk salat malam. Bacaan ayat-ayat suci keluar dari bibirnya dengan suara bergetar, bukan karena lemah, melainkan karena doa itu dipenuhi luka yang selama ini ia simpan rapat. Setiap sujud terasa lebih lama, seakan ia takut jika bangkit, hatinya tak lagi sama. Ingatan tentang pedagang sayur yang dipukuli siang tadi terus menghantui. Wajah penuh darah itu muncul di sela-sela doa, mengusik ketenangan yang selama ini ia jaga. Mbah Sura terisak tanpa suara. Ia bertanya dalam hati, sampai kapan kezaliman harus ditelan dengan sabar, dan kapan kesabaran berubah menjadi pembiaran dosa. Selesai berdoa, ia duduk bersila, menatap ruang sempit tokonya. Dinding kayu yang kusam, rak pancing berdebu, dan lantai tua yang menyimpan rahasia besar. Tangannya gemetar saat kembali meraba papan lantai itu. Getaran yang sama muncul lagi, lebih jelas, seolah sesuatu di bawah sana sedang terbangun dari tidur panjangnya. Napas Mbah Sura memburu. Ia menarik tangannya, lalu menggenggam dadanya sendiri. Kenangan masa kecilnya berkelebat, suara ayahnya yang berat dan penuh wibawa, pesan yang dulu tak ia pahami sepenuhnya. Tentang amanah, tentang tongkat yang bukan sekadar benda, dan tentang harga yang harus dibayar bila amanah itu dilanggar. Di luar toko, suara tawa preman terdengar samar dari kejauhan. Tawa itu menusuk telinganya seperti ejekan terhadap doa-doa yang baru saja ia panjatkan. Mbah Sura mengepalkan tangan, matanya memerah. Untuk pertama kalinya, ia merasakan amarah yang tak bisa lagi ia balut dengan senyum dan diam. Ia berdiri, melangkah perlahan ke sudut toko, lalu kembali ke tengah ruangan. Langkahnya ragu, seakan ia sedang berjalan di antara dua jalan yang tak mungkin sama-sama benar. Di satu sisi, ada sumpah yang telah ia pegang seumur hidup. Di sisi lain, ada darah dan air mata orang-orang lemah yang terus mengalir tanpa pembela. Malam itu, doa Mbah Sura terasa retak. Bukan karena ia berhenti percaya, melainkan karena hatinya mulai memahami bahwa iman tak selalu berarti menunduk. Di balik lantai kayu toko pancing itu, sesuatu menunggu keputusan tuannya. Dan Mbah Sura tahu, setelah malam ini, tak akan ada jalan kembali seperti sebelumnya. Malam telah melewati tengahnya ketika Mbah Sura akhirnya berlutut di hadapan lantai kayu tokonya. Tangannya yang keriput menekan papan tua itu, napasnya berat, seolah setiap tarikan udara adalah pertarungan batin. Kesunyian pasar terasa menekan, seperti memberi ruang bagi sesuatu yang selama ini sengaja ia kubur, bukan hanya di bawah lantai, tapi juga di dalam hatinya. Dengan gerakan perlahan, ia menggeser sebuah peti kecil yang selama bertahun-tahun tak pernah ia sentuh. Di baliknya, terdapat papan lantai yang warnanya sedikit berbeda. Jari-jarinya bergetar saat mencungkil paku tua yang telah berkarat. Suara kayu berderit memecah sunyi, terdengar seperti erangan panjang dari masa lalu yang terbangunkan secara paksa. Saat papan itu terangkat, aroma tanah lembab dan kayu tua menyeruak. Di dalam lubang sempit itu terbaring sebuah kain lusuh berwarna coklat kehitaman. Mbah Sura memejamkan mata sejenak sebelum menyentuhnya, seolah meminta izin pada langit. Tangannya lalu membuka lipatan kain itu dengan hati-hati,
memperlihatkan sebuah tongkat tua berukir kaligrafi yang telah pudar oleh waktu. Cahaya lampu redup memantul di permukaan tongkat itu, memunculkan kilau samar yang membuat dada Mbah Sura bergetar. Ingatannya seketika kembali ke puluhan tahun silam, pada malam saat ayahnya menyerahkan benda itu dengan wajah penuh kesungguhan. Pesan itu kembali terngiang jelas, tentang amanah, tentang darah, dan tentang keadilan yang tak boleh diperjualbelikan. Mbah Sura menggenggam tongkat itu dengan kedua tangan. Dingin, berat, dan terasa hidup. Ada aliran halus yang menjalar dari telapak tangannya ke seluruh tubuh, membuatnya terisak pelan. Bukan karena takut, melainkan karena ia tahu, menyentuh tongkat ini berarti membuka pintu yang selama ini ia kunci rapat demi menjaga dunia tetap sederhana. Di luar toko, angin malam berembus lebih kencang. Lampu-lampu pasar berkedip, beberapa mati sesaat, seolah ikut merasakan perubahan yang terjadi. Mbah Sura berdiri perlahan, bertumpu pada tongkat itu. Punggungnya yang tadi membungkuk ini terasa lebih tegak, bukan karena usia yang berkurang, tetapi karena beban pilihan telah ia pikul sepenuhnya. Ia melangkah beberapa kali di dalam toko, menyesuaikan diri dengan tongkat di tangannya. Setiap langkah terasa berat, bukan pada kaki, melainkan pada hati. Ia tahu, sekali tongkat ini digunakan, darah akan jatuh. Dan darah itu akan menghapus kedamaian palsu yang selama ini menutupi kebusukan pasar. Malam itu, Mbah Sura membungkus kembali tongkat tersebut, namun tidak lagi menyembunyikannya. Ia meletakkannya di sudut toko, dekat dengan tempat ia biasa duduk berdoa. Matanya menatap lurus ke depan, tajam dan penuh tekad. Kesabaran telah sampai di ujungnya, dan pasar yang tertidur di luar sana belum tahu, bahwa fajar berikutnya mungkin akan lahir dari gelap yang paling berdarah. Pagi datang dengan warna yang muram, seolah matahari enggan sepenuhnya menampakkan diri di atas pasar. Mbah Sura membuka toko pancingnya lebih awal dari biasanya. Tongkat yang semalam ia keluarkan kini tersembunyi di balik kain lusuh di sudut toko, namun keberadaannya terasa nyata, seperti denyut jantung kedua yang berdetak di dalam dadanya. Para pedagang mulai berdatangan dengan wajah-wajah lelah. Ada yang pincang, ada yang memar, ada pula yang kehilangan semangat hidup. Pasar tetap berjalan, namun bukan karena keberanian, melainkan karena ketakutan telah menjadi kebiasaan. Mbah Sura memperhatikan mereka satu persatu, matanya redup namun penuh amarah yang tertahan. Tak lama kemudian, suara ribut kembali pecah. Kali ini lebih dekat, seorang pemuda penjual ikan diseret oleh dua preman ke tengah lorong pasar. Wajahnya pucat, tangannya gemetar sambil memohon ampun. Uang setoran yang diminta tak cukup, dan itu dianggap dosa yang harus dibayar mahal. Kerumunan terbentuk, namun tak ada yang berani mendekat. Teriakan pemuda itu menggema, memantul di dinding kios-kios kayu. Mbah Sura berdiri kaku di depan tokonya. Napasnya berat, telinganya berdenging. Setiap jeritan terasa seperti cambuk yang menghantam batinnya sendiri. Saat tubuh pemuda itu jatuh tersungkur dan darah menetes di tanah pasar, sesuatu di dalam diri Mbah Sura runtuh. Tangannya mengepal kuat hingga gemetar, matanya memerah. Doa-doa yang selama ini ia panjatkan terasa berteriak di dalam kepalanya, menuntut jawaban yang tak lagi bisa ditunda. Preman-preman itu tertawa puas sebelum pergi, meninggalkan korban yang tak berdaya. Beberapa pedagang akhirnya mendekat, mengangkat tubuh pemuda itu dengan langkah tergesa dan penuh rasa takut. Pasar kembali riuh, seolah kejadian barusan hanyalah bagian dari rutinitas yang tak perlu dipersoalkan. Mbah Sura duduk kembali di bangku kayunya, namun kali ini tubuhnya condong ke depan, seperti singa tua yang sedang menahan amukan. Tangannya tanpa sadar menyentuh kain lusuh di sudut toko. Sentuhan itu membuat dadanya bergetar hebat. Ia menarik napas panjang, seolah sedang mengucap salam perpisahan pada dirinya yang lama. Di benaknya, pesan ayahnya kembali terdengar jelas, kezaliman yang dibiarkan adalah dosa yang diwariskan. Mbah Sura menutup mata, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi meminta kesabaran. Ia meminta kekuatan untuk bertindak. Saat pasar kembali dipenuhi suara tawar-menawar, tak satu pun menyadari bahwa sebuah keputusan telah bulat. Di balik wajah renta penjual pancing itu, tersimpan tekad yang dingin dan kokoh. Malam berikutnya bukan lagi sekadar waktu beristirahat, melainkan awal dari perhitungan yang akan mengakhiri teror bertahun-tahun. Menjelang senja, pasar kembali diselimuti bayang-bayang panjang yang merayap di sela kios. Bisik-bisik tentang kejadian siang tadi menyebar cepat, namun selalu berhenti pada satu nama yang sama, Bos Amar. Nama itu diucapkan setengah berbisik,
setengah takut, seperti menyebut makhluk yang tak boleh dipanggil terang-terangan. Tak ada yang tahu wajah aslinya, tapi semua tahu akibat jika namanya dilanggar. Mbah Sura mendengar potongan percakapan para pedagang dari balik tokonya. Setiap kalimat terdengar seperti pengakuan dosa yang tak pernah sampai pada penebusan. Ia menatap lorong pasar yang mulai sepi, merasakan hawa dingin merambat ke tulang. Nama itu kembali mengendap di dadanya, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai alamat tujuan. Di sudut pasar yang lebih gelap, para preman berkumpul, menghitung uang setoran sambil tertawa kasar. Mereka menyebut Bos Amar dengan nada penuh hormat bercampur takut. Setiap lembar uang adalah bukti kuasa, setiap luka pedagang adalah upeti. Malam ini, mereka merasa aman, terlalu aman, karena tak pernah ada yang berani menantang. Mbah Sura menutup tokonya saat langit memerah. Ia berjalan pelan menuju musala kecil di tepi pasar. Di sana, ia bersujud lebih lama dari biasanya. Doanya kini pendek, padat, dan tegas, seperti pisau yang diasah pelan. Saat bangkit, matanya mantap, tak lagi bergetar oleh ragu. Kembali ke toko, ia duduk di bangku kayu, memandangi kain lusuh yang menyembunyikan tongkat itu. Di luar, suara motor melintas, tawa pecah, dan botol dibanting. Mbah Sura merasakan ketenangan aneh, ketenangan sebelum badai. Ia tahu, malam ini ia tak lagi menunggu. Langit benar-benar gelap ketika ia berdiri. Tongkat diambilnya dengan kedua tangan, dibungkus rapi, lalu diselipkan di balik pakaian panjangnya. Setiap langkah terasa berirama dengan detak jantung, pelan, pasti. Pasar yang selama ini menekannya kini seperti membuka jalan. Ia melangkah ke lorong sempit yang jarang dilalui orang. Bau lembab dan karat menyatu, lampu-lampu mati sebagian. Di kejauhan, bayangan orang-orang berserakan, suara tawa menantang sunyi. Mbah Sura berhenti sejenak, menutup mata, lalu menghela napas panjang. Nama Bos Amar kembali terngiang, bukan sebagai kutukan, melainkan sebagai ujian terakhir. Mbah Sura membuka mata, dan langkahnya pun berlanjut. Malam itu, pasar belum tahu, bahwa bayangan yang berjalan perlahan ini adalah awal dari runtuhnya sebuah kekuasaan. Lorong pasar yang sempit itu menelan langkah Mbah Sura perlahan. Lampu-lampu yang tersisa menggantung redup, berayun ditiup angin malam, menciptakan bayangan yang bergerak liar di dinding kios. Setiap bayangan tampak seperti wajah-wajah masa lalu yang menatapnya dengan tuntutan. Tongkat di balik kain lusuh terasa semakin berat, seolah menyadari bahwa waktunya untuk diam telah berakhir. Di ujung lorong, beberapa preman duduk melingkar, botol-botol kosong berserakan di tanah. Tawa mereka pecah kasar, mencabik kesunyian. Mereka tak menyadari sosok Renta yang berdiri beberapa langkah dari kegelapan, menatap tanpa gentar. Mbah Sura berhenti, dadanya naik turun, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang kini terkendali dan dingin. Salah satu preman berdiri, berjalan sempoyongan ke arah sudut lorong. Saat itulah mata mereka bertemu. Preman itu menyeringai, mengira hanya penjual pancing tua yang tersesat. "Mau apa, Mbah?" ejeknya. Mbah Sura tak menjawab, tangannya justru mengencang pada kain pembungkus tongkat, bibirnya bergerak melafalkan doa singkat. Langkah pertama terjadi begitu cepat. Tongkat itu terlepas dari kain, menyambar dalam satu gerakan bersih. Suara tulang beradu terdengar tumpul, diikuti tubuh yang terlempar dan menghantam dinding kios. Tawa seketika mati, malam menahan napasnya. Preman-preman lain bangkit dengan sumpah serapah. Pisau dan besi terhunus, namun langkah mereka ragu. Ada sesuatu pada tatapan Mbah Sura yang membuat lutut gemetar, tatapan orang yang telah menyerahkan segalanya dan tak lagi takut kehilangan apapun. Tongkat berkilau samar di bawah lampu, bergerak tenang, pasti. Satu demi satu mereka maju, dan satu demi satu pula mereka tumbang. Gerakan Mbah Sura sederhana namun mematikan, seperti doa yang menemukan bentuknya. Lorong itu berubah menjadi arena sempit tempat kezaliman bertemu balasannya. Darah menodai tanah becek, mengalir mengikuti parit kecil menuju selokan pasar. Di sela keheningan yang pecah oleh erangan, Mbah Sura berdiri terengah. Tangannya gemetar, bukan karena ragu, melainkan karena beban yang baru saja ia pikul. Ia menutup mata sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh. Ini baru permulaan, bisik hatinya. Malam masih panjang, dan dosa terlalu banyak untuk ditebus dalam satu lorong. Ia melangkah pergi dari tempat itu tanpa menoleh. Di kejauhan, suara gaduh mulai menyebar, teriakan panik, langkah berlarian.
Pasar akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Dan Basura, dengan tongkat warisan di tangan, berjalan menembus gelap, menyongsong malam yang akan mencatat namanya dengan tinta darah dan keadilan. Suara gaduh merambat cepat di tubuh pasar, seperti api menyambar minyak. Dari satu lorong ke lorong lain, kabar tentang preman-preman yang tumbang menyebar dalam bisik panik. Pintu kios dibanting tertutup, lampu dipadamkan, dan langkah-langkah tergesa menyusuri gelap. Basura bergerak di antara bayangan, napasnya teratur, seakan malam ini ia bukan lagi orang yang sama seperti pagi tadi. Tongkat di tangannya bergetar halus, bukan karena tenaga yang dikerahkan, melainkan karena sesuatu yang terbangun di dalamnya. Ukiran kaligrafi yang pudar tampak lebih jelas di bawah cahaya remang, seperti huruf-huruf yang kembali diingatkan pada tugasnya. Basura menggenggamnya erat, merasakan denyut yang menyatu dengan nadinya. Di sebuah persimpangan pasar, dua preman lain muncul. Wajah mereka pucat saat melihat sosok renta itu melangkah keluar dari gelap. Mereka mengenali tongkat itu bukan sebagai senjata biasa, melainkan sebagai tanda kematian yang berjalan. Salah satunya mencoba lari, namun langkahnya terhenti oleh satu ayunan cepat yang memutus niatnya sebelum sempat berteriak. Yang lain menyerang dengan nekat, amarah menutup ketakutannya. Besi menghantam udara, namun tongkat bergerak lebih dulu, menghantam dengan presisi yang kejam. Tubuh itu terjatuh tanpa suara, meninggalkan gema pukulan yang terasa lebih keras di dada Basura daripada di telinganya. Ia berhenti sejenak, menatap tangan tuanya yang kini berlumur darah. Ada rasa perih yang menyelinap, bukan di kulit, melainkan di hati. Ia berbisik pelan, memohon ampun atas apa yang terpaksa dilakukan. Namun bisikan itu segera ditelan langkah-langkah panik yang datang dari kejauhan, tanda bahwa malam belum selesai menagih. Basura melangkah lagi, kini lebih dalam ke jantung pasar. Gudang-gudang tua berdiri seperti saksi bisu, dindingnya menyimpan jerit yang tak pernah dicatat. Disinilah para preman biasa berkumpul, disinilah setoran dihitung dan perintah dijatuhkan. Malam ini, tempat itu bergetar menunggu penghakiman. Serangan datang dari arah yang tak terduga. Sebilah pisau menyambar dari samping, nyaris menyentuh tubuhnya. Basura memutar badan, tongkat menghantam pergelangan tangan penyerang, lalu berlanjut ke dada. Tubuh itu terpental, menghantam peti kayu, napasnya putus dalam satu hentakan. Keheningan kembali turun, berat dan mencekam. Basura berdiri di tengah lorong, dadanya naik turun, keringat bercampur darah. Ia menyadari sesuatu telah berubah, bukan hanya pasar, tetapi dirinya. Tongkat itu tak lagi sekadar warisan, ia telah menjadi saksi sumpah yang ditepati. Di kejauhan, suara langkah berlari menuju gudang utama terdengar kacau. Nama Bos Amar mulai disebut dengan jerit ketakutan. Basura menoleh ke arah suara itu, matanya tajam dan tenang. Ia tahu kemana langkah berikutnya harus menuju. Malam telah membangunkan tongkat itu sepenuhnya, dan keadilan menunggu di ujung gelap yang lebih pekat. Langkah-langkah Basura menuntunnya semakin dalam ke perut pasar, tempat lampu-lampu hampir sepenuhnya mati dan bau besi berkarat bercampur amis darah. Setiap pijakan meninggalkan jejak basah di tanah becek, seolah malam ingin menandai jalur yang ia lalui. Suara-suara panik menjauh darinya, namun satu arah justru semakin ramai, ke arah gudang tua tempat kekuasaan bersemayam. Gudang itu berdiri kusam dan angkuh, pintunya besar, catnya terkelupas seperti kulit luka lama. Dari dalam terdengar teriakan perintah yang saling tumpang tindih, suara botol pecah, dan langkah-langkah yang tak teratur. Basura berhenti sejenak, menempelkan telapak tangannya pada tongkat. Ia menghela napas panjang, menata niat agar amarah tak mendahului keadilan. Pintu gudang terbuka mendadak. Beberapa preman berhamburan keluar, mata mereka membelalak saat melihat sosok Renta berdiri tenang di bawah lampu mati setengah. Ada yang berteriak, ada yang menjatuhkan senjata, ada pula yang memaksa maju dengan putus asa. Tongkat bergerak cepat, menutup jarak, memutus keberanian yang tersisa. Benturan-benturan tumpul menggema di dinding gudang. Tubuh-tubuh roboh, satu persatu, bukan dengan keganasan liar, melainkan ketepatan yang dingin. Basura bergerak hemat, seolah setiap ayunan adalah doa yang disingkat. Debu beterbangan, napas terengah memecah sunyi, lalu kembali senyap. Di dalam gudang, cahaya lampu darurat menyala redup. Tumpukan peti dan karung membentuk lorong sempit, menjadi labirin kecil tempat ketakutan bersembunyi. Basura melangkah masuk, tatapannya menyisir setiap sudut. Ia mendengar bisik memohon, sumpah serapah,
dan langkah-langkah yang mencoba menghilang. Serangan datang dari belakang peti. Tongkat berputar, menghantam dengan presisi. Sebuah teriakan terputus, jatuh bersama denting logam yang meluncur di lantai. Basura berhenti, menunduk sejenak, beristighfar lirih. Ia tahu, malam ini tak ada ruang untuk ragu, hanya batas yang harus ditegakkan. Di ujung gudang, sebuah pintu besi setengah terbuka. Dari baliknya, terdengar suara yang lebih tenang, penuh perintah, seolah kekacauan di luar hanyalah gangguan kecil. Nama itu tak disebut, namun kehadirannya terasa menekan. Basura mengangkat kepala, matanya mengeras, tujuan akhirnya ada di balik pintu itu. Ia melangkah mendekat, setiap langkah terasa seperti menapaki tahun-tahun kesabaran yang tergerus. Tongkat diangkat, napas ditahan, dan waktu seakan melambat. Gudang tua itu menunggu penutupnya, dan pasar di luar sana menunggu akhir dari ketakutan yang diwariskan terlalu lama. Pintu besi itu berderit saat didorong perlahan. Di baliknya, ruang sempit diterangi satu lampu gantung yang berayun, memantulkan cahaya pucat ke dinding penuh coretan dan noda lama. Udara di dalam terasa pengap, berat oleh bau asap rokok dan keringat ketakutan. Basura melangkah masuk tanpa suara, tongkatnya menyentuh lantai dengan ketukan pelan yang terdengar seperti hitungan waktu. Di tengah ruangan, Bos Amar berdiri dengan punggung menghadap pintu. Tubuhnya tegap, jasnya rapi, namun bahunya tegang. Ia tak berbalik segera, seolah ingin memastikan bahwa kekuasaan masih berpihak padanya. "Berani sekali masuk ke sini," katanya dingin, mencoba menutupi getar di suaranya. "Siapapun kamu, ini bukan tempat untuk orang tua." Basura berhenti beberapa langkah dari meja kayu besar yang penuh uang dan catatan setoran. "Tempat ini milik orang-orang yang kau sakiti," jawabnya lirih. Suaranya tenang, namun mengandung beban puluhan tahun. Bos Amar akhirnya berbalik, tatapannya bertemu dengan mata renta yang tak bergeming, mata yang tak bisa dibeli atau ditakuti. Bos Amar tertawa pendek, mencoba meremehkan. Ia memberi isyarat, dan dua orang terakhir muncul dari sisi ruangan, senjata terhunus. Namun sebelum perintah terucap, tongkat bergerak. Satu ayunan mematahkan niat, satu hentakan merobohkan keberanian. Ruangan kembali sunyi, hanya napas yang terengah tertinggal. Wajah Bos Amar memucat, kesombongan retak, digantikan kalkulasi putus asa. "Uang?" katanya cepat, menunjuk meja. "Ambil semua, pergi, kita tak pernah bertemu." Basura menggeleng pelan. "Ini bukan tentang uang, ini tentang akhir dari ketakutan." Bos Amar mundur selangkah, tangannya meraih sesuatu di balik meja. Basura melangkah maju, tongkat mengetuk lantai sekali, bunyi itu menggema, memotong niat sebelum menjadi tindakan. "Cukup," ucapnya. Kata itu jatuh seperti palu, menutup semua kemungkinan tawar-menawar. Detik-detik berlalu panjang, lampu bergoyang makin liar, bayangan mereka menari di dinding. Bos Amar tersungkur, bukan oleh pukulan semata, melainkan oleh runtuhnya kuasa yang ia bangun di atas. Penderitaan, tangannya gemetar, suaranya pecah saat memohon, kata-kata yang terlalu terlambat. Basura berdiri tegak, menatap tanpa benci. Ia mengangkat tongkat, bukan dengan amarah, melainkan dengan kepastian. Ketukan terakhir menyentuh lantai, dan ruang itu menahan napasnya. Di luar, pasar menunggu. Di dalam, penghakiman menemukan akhirnya, sunyi, tegas, dan tak bisa ditawar. Ketukan terakhir itu seperti memutus tali yang selama ini menjerat pasar. Bos Amar terkulai di lantai gudang, napasnya terputus di antara bayangan lampu yang masih bergoyang. Suara dunia seakan menghilang sesaat, menyisakan dengung di telinga Basura. Ia menurunkan tongkat perlahan, bahunya turun, seolah beban bertahun-tahun akhirnya dilepaskan dari punggungnya. Di luar ruang sempit itu, kegaduhan mereda menjadi keheningan yang canggung. Para preman yang tersisa berhamburan, meninggalkan senjata, meninggalkan keberanian palsu yang selama ini mereka pamerkan. Lorong-lorong pasar dipenuhi langkah panik yang menjauh, bukan lagi mengejar korban, melainkan menghindari bayangan tua yang kini mereka sebut dengan ketakutan. Basura melangkah keluar gudang. Udara malam menyentuh wajahnya, dingin dan jujur. Ia berdiri di ambang pintu, memandang tubuh-tubuh yang tergeletak, bukan dengan puas, melainkan dengan duka yang tertahan. Tangannya bergetar, lalu ia merapatkan kain pembungkus tongkat, menutupnya seolah menenangkan makhluk hidup yang baru saja menyelesaikan tugasnya. Dari kejauhan, beberapa pedagang mengintip dengan ragu.
Mata-mata mereka membelalak saat melihat gudang yang biasanya angkuh kini sunyi dan tak bertuan. Tak ada teriakan perintah, tak ada tawa kasar. Hanya malam yang kembali milik mereka, untuk pertama kalinya tanpa rasa dikejar. Mbah Sura melangkah pelan menyusuri lorong utama pasar. Jejak-jejak basah tertinggal di belakangnya, namun ia tak menoleh. Setiap langkah terasa lebih ringan, meski hatinya tetap berat. Ia tahu, kekerasan tak pernah benar-benar ringan bagi siapapun yang menanggungnya. Di musala kecil, ia berhenti. Mbah Sura bersujud lama, lebih lama dari sebelumnya. Doanya tak lagi retak, kini ia utuh, penuh penyerahan. Ia memohon agar darah yang tumpah menjadi akhir, bukan awal dari lingkaran baru. Agar pasar belajar bernapas tanpa cambuk ketakutan. Ketika bangkit, fajar mulai mengintip di balik atap-atap seng. Cahaya pucat menyentuh kios-kios, menghapus bayangan paling gelap. Mbah Sura berjalan kembali ke tokonya, langkahnya tenang, wajahnya lelah namun damai. Tongkat disimpan kembali, kali ini bukan untuk disembunyikan dari takut, melainkan dari kesombongan. Pagi itu, pasar terbangun berbeda. Orang-orang berani berdiri lebih tegak, suara tawar-menawar terdengar tanpa gemetar. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi semalam, namun semua merasakan satu hal yang sama, rantai ketakutan telah runtuh. Dan di sudut pasar, toko pancing tua kembali membuka pintunya, menyimpan legenda yang baru saja lahir. Pagi itu pasar terbangun dengan sunyi yang tak biasa. Bukan sunyi karena takut, melainkan sunyi yang canggung, seperti orang-orang yang baru belajar berjalan tanpa rantai di kaki. Cahaya matahari menyusup di sela atap seng, menyentuh lantai pasar yang masih menyimpan noda gelap semalam. Angin pagi membawa aroma baru, bukan lagi amis ketakutan, melainkan harap yang ragu namun nyata. Para pedagang membuka kios satu persatu, saling bertukar pandang tanpa banyak kata. Wajah-wajah yang biasanya tegang kini tampak heran, seolah menunggu teriakan yang tak kunjung datang. Tak ada langkah sepatu kasar, tak ada bentakan minta setoran. Nama Bos Amar menguap begitu saja, lenyap dari udara pasar seperti mimpi buruk yang akhirnya selesai. Di sudut pasar, toko pancing Mbah Sura kembali terbuka. Ia duduk di bangku kayu lamanya, menata kail dan senar seperti hari-hari sebelumnya. Namun ada sesuatu yang berbeda, punggungnya lebih tegak, napasnya lebih tenang. Mata tuanya menatap pagi dengan kelelahan yang jujur, seakan semalam ia telah menempuh perjalanan jauh yang tak tercatat di peta manapun. Beberapa pedagang mendekat dengan ragu. Ada yang hanya mengangguk, ada yang menunduk dalam-dalam. Tak satu pun berani bertanya, namun rasa terima kasih mengalir tanpa kata. Mbah Sura membalas dengan senyum tipis, senyum orang yang tak menginginkan pujian atas beban yang ia pikul. Kabar menyebar cepat, lebih cepat dari gosip biasa. Preman-preman menghilang, gudang tua terkunci dan tak lagi dijaga. Pasar seolah menghembuskan napas panjang setelah bertahun-tahun tertahan. Anak-anak pedagang kembali berlari di lorong, tawa mereka terdengar asing namun menenangkan. Mbah Sura bangkit dan melangkah menuju musala kecil. Di sana ia bersujud sekali lagi, bukan untuk memohon atau menyesal, melainkan untuk mengembalikan apa yang semalam ia pinjam, kekuatan dan keberanian. Ia tahu, kedamaian yang datang harus dijaga dengan rendah hati, bukan dengan legenda yang dibesar-besarkan. Siang menjelang, pembeli berdatangan. Senar pancing terjual, kail berpindah tangan. Kehidupan bergerak lagi, perlahan namun pasti. Mbah Sura melayani seperti biasa, tak menyinggung apapun tentang malam yang mengubah segalanya. Tongkat warisan tersimpan rapi, jauh dari pandangan, kembali menjadi amanah yang sunyi. Saat matahari condong ke barat, Mbah Sura menatap lorong pasar yang kini terang. Bayangan-bayangan lama tak lagi mengikuti langkahnya. Ia tahu, damai tak selalu abadi, namun hari ini cukup. Dan di antara senar pancing yang tergulung rapi, pasar menemukan dirinya kembali, tanpa perlu tahu siapa yang membayar harga tertinggi untuk kebebasan itu. Hari-hari berlalu dengan ritme baru yang terasa ganjil namun menenangkan. Pasar mulai terbiasa dengan ketiadaan bayangan lama. Namun di sela kesibukan itu, tersisa bisik-bisik yang berputar pelan, tentang malam yang tak tercatat, tentang tangan tua yang mengubah arah takdir. Bisik itu tak berani menyebut nama, hanya berdiam di antara hembusan angin dan tatapan saling mengerti. Mbah Sura merasakannya, setiap kali ia menata kail atau menggulung senar, mata-mata yang lewat menunduk lebih lama. Bukan takut, melainkan hormat yang tak tahu harus ditempatkan di mana. Ia menjaga jarak dari semua itu,
memilih diam, seolah diam adalah satu-satunya cara agar damai tak tergelincir menjadi pemujaan. Suatu sore, seorang pemuda datang dengan tangan masih berbalut perban. Dialah penjual ikan yang dulu tersungkur. Ia berdiri canggung di depan toko pancing, kata-kata menumpuk di tenggorokannya. Mbah Sura menyambutnya dengan senyum tipis, menawarkan kursi, dan air minum. Tak ada pertanyaan, tak ada pengakuan, hanya kehadiran yang saling memahami. Pemuda itu akhirnya menunduk dalam-dalam, air matanya jatuh ke lantai. "Terima kasih," katanya lirih. Mbah Sura mengangguk pelan. "Jaga hidupmu," jawabnya singkat. Kalimat itu lebih berat dari 1000 nasihat, karena datang dari seseorang yang telah membayar mahal untuk kata tersebut. Malam kembali turun, kali ini tanpa ketegangan. Namun bagi Mbah Sura, malam selalu menyimpan gema. Ia menutup toko lebih awal, duduk di bangku kayu, dan membuka kain lusuh yang menyembunyikan tongkat. Ukiran kaligrafi itu ia usap perlahan, seolah menenangkan sahabat lama. "Kita sudah cukup," bisiknya. Ia teringat pesan ayahnya, bahwa amanah bukan hanya tentang kapan digunakan, tetapi juga kapan dihentikan. Tongkat itu lalu dibungkus kembali, disimpan lebih dalam dari sebelumnya. Bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dijauhkan dari godaan yang bisa lahir dari pujian manusia. Di luar, pasar bernapas stabil. Lampu-lampu menyala terang, anak-anak berlarian tanpa menoleh ke belakang. Para pedagang menghitung hasil hari itu dengan senyum yang tak lagi dipotong cemas. Kehidupan berjalan, dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Saat Mbah Sura memadamkan lampu tokonya, ia menatap lorong pasar untuk terakhir kalinya malam itu. Bisik-bisik masih ada, namun tak lagi menguasai. Ia melangkah pulang dengan hati yang ringan dan tekad yang utuh, bahwa damai harus dirawat dengan kesunyian, bukan dirayakan dengan sorak. Beberapa pekan setelah pasar kembali tenang, hujan turun tanpa peringatan. Langit menggelap lebih cepat dari biasanya, dan angin membawa hawa dingin yang menusuk. Di sela suara rintik, Mbah Sura duduk di tokonya, menatap lorong pasar yang basah dan lengang. Damai memang hadir, namun hatinya menangkap getaran halus, seperti gema jauh yang mencoba pulang. Isu mulai beredar perlahan, bukan tentang Bos Amar, melainkan tentang orang-orang luar yang datang menanyakan pasar. Mereka berpakaian rapi, berbicara pelan, dan mengamati lebih banyak daripada berbelanja. Para pedagang merasakan keganjilan itu, keganjilan yang mengingatkan mereka pada hari-hari ketika kuasa gelap mulai menyusun pijakan. Mbah Sura mendengar kabar itu tanpa menanggapi. Tangannya tetap sibuk menggulung senar, namun pikirannya waspada. Ia tahu, kekosongan kekuasaan selalu mengundang pengganti. Dan pengganti seringkali datang dengan wajah yang lebih halus, senyum yang lebih manis, dan niat yang lebih rapi. Suatu sore, seorang pria asing berdiri lama di depan toko pancingnya. Tatapannya tajam, menghitung, menimbang. Ia membeli 1 gulung senar, membayar tanpa menawar, lalu bertanya singkat tentang pasar. Mbah Sura menjawab seperlunya, menutup percakapan dengan senyum sopan. Namun saat pria itu pergi, jantungnya berdetak lebih cepat, sebuah firasat yang tak bisa ia abaikan. Malam turun, dan hujan belum reda. Mbah Sura menutup toko, berjalan menuju musala. Di sana ia duduk lama, menimbang antara tenang dan siaga. Ia berdoa agar damai yang datang bukan sekadar jeda. Doanya sederhana, namun penuh kewaspadaan, agar ia diberi tanda bila amanah kembali memanggil. Kembali ke toko, ia membuka sudut lantai yang tersembunyi. Tongkat warisan masih di sana, sunyi, dingin, dan setia. Mbah Sura menyentuhnya sebentar, lalu menutup kembali dengan hati-hati. Ia tak ingin mengulang malam berdarah, namun ia juga tak akan membiarkan ketakutan tumbuh lagi. Keesokan paginya, pasar ramai seperti biasa. Anak-anak berlari, pedagang tertawa, pembeli menawar. Namun di balik riuh itu, mata-mata asing kembali terlihat, mencatat, menghitung, menunggu. Mbah Sura berdiri di ambang tokonya, menyadari bahwa damai perlu penjaga, bukan penjaga yang terlihat, melainkan kesadaran yang tak tertidur. Ia menarik napas panjang dan kembali duduk. Jika bayang datang kembali, ia siap menemuinya dengan cara yang benar, lebih tenang, lebih bijak, namun tak kurang tegas. Pasar telah belajar bernapas. Kini, tugasnya adalah memastikan napas itu tak lagi dirampas, apapun wajah yang mencoba melakukannya. Kehadiran orang-orang asing itu kian terasa, seperti denyut halus yang tak bisa diabaikan. Mereka datang bergantian, duduk di warung kopi,
berbincang dengan pedagang, menimbang peluang. Pasar yang telah belajar damai kini diuji dengan cara yang berbeda, bukan dengan pukulan, melainkan dengan bujuk dan janji. Basura menyadari, inilah bentuk kekuasaan yang lebih licin. Suatu siang, seorang perantara mendatangi kios-kios, menawarkan keamanan resmi dengan bahasa yang rapi. Tak ada ancaman, hanya angka-angka yang diselipkan di balik senyum. Beberapa pedagang bimbang, luka lama membuat mereka takut menolak. Basura mengamati dari jauh, merasakan simpul di dadanya mengencang. Ia melangkah mendekat saat kerumunan mulai goyah. Dengan suara tenang, ia bertanya sederhana, siapa yang menjamin keamanan itu, dan untuk apa uang dikumpulkan? Pertanyaan itu terdengar biasa, namun cukup untuk membuat senyum-senyum palsu mengeras. Orang-orang asing saling pandang, menyadari bahwa pasar ini tak lagi mudah ditundukkan. Basura tak mengancam, tak pula membuka rahasia malam itu. Ia hanya mengingatkan, bahwa pasar telah memilih jalan bersama, jalan saling menjaga. Kata-katanya mengalir pelan, namun mantap, seperti arus yang tak bisa dibendung. Para pedagang mulai berdiri di sisinya, satu persatu, keberanian tumbuh dari kebersamaan. Perantara itu mundur dengan alasan akan kembali. Hari-hari berikutnya, tawaran serupa menguap. Orang-orang asing tak lagi tampak lama-lama. Pasar belajar pelajaran baru, ketegasan tak selalu membutuhkan tongkat, kadang cukup dengan persatuan dan ingatan akan luka yang pernah sembuh. Malam hari, Mbah Sura duduk sendiri di tokonya. Ia membuka kain lusuh, menatap tongkat yang tetap sunyi. Belum waktunya, bisiknya. Ada lega di dadanya, bahwa amanah bisa dijaga tanpa darah, bahwa kebijaksanaan mampu menggantikan kekuatan bila hati-hati. Di musala, ia bersujud dengan rasa syukur yang utuh. Doanya kini tentang menjaga, bukan melawan. Tentang merawat damai agar tak rapuh. Ia tahu, ujian akan selalu datang dengan wajah berbeda, dan ia tak boleh lengah. Saat kembali, pasar terlelap dengan damai yang lebih matang. Lampu-lampu menyala stabil, tawa terdengar tanpa ragu. Basura menutup tokonya, melangkah pulang dengan keyakinan baru, bahwa keberanian tertinggi adalah menahan tangan, ketika hati dan akal telah cukup berbicara. Waktu berjalan pelan, namun pasti. Musim berganti, dan pasar tetap berdiri dengan denyut yang lebih sehat. Para pedagang kini saling menyapa lebih hangat, saling menjaga lapak ketika yang lain pergi salat atau makan. Tak ada lagi wajah-wajah tegang yang menoleh tiap mendengar langkah asing. Damai yang dulu rapuh kini menguat karena dijaga bersama. Basura menyaksikan perubahan itu dari bangku kayunya. Ia jarang bicara, namun kehadirannya menjadi jangkar. Setiap kali ada perselisihan kecil, orang-orang memilih duduk dan bicara. Luka lama mengajarkan mereka bahwa kekerasan hanya melahirkan ketakutan baru. Pasar belajar menyembuhkan dirinya sendiri. Suatu hari, hujan turun lembut, membersihkan sisa-sisa debu di lorong. Seorang anak kecil datang membeli kail pertama untuk ayahnya. Matanya berbinar, tangannya kecil menggenggam senar. Basura tersenyum, membantu memilihkan yang tepat. Di momen sederhana itu, ia merasakan kemenangan yang tak pernah ia bayangkan, kehidupan yang berjalan tanpa bayang gelap. Namun di balik ketenangan, Basura tetap waspada. Ia tahu sejarah tak pernah benar-benar pergi, ia hanya menunggu lupa. Setiap malam, sebelum menutup toko, ia memastikan lantai tersembunyi itu rapat, aman. Tongkat tetap di tempatnya, diam, setia. Amanah dijaga bukan dengan menghunus, melainkan dengan kesiapan. Kabar tentang pasar yang mandiri menyebar. Orang-orang luar datang sebagai pembeli, bukan penguasa. Mereka melihat keteraturan yang lahir dari kesepakatan, bukan paksaan. Harga menjadi adil, timbangan kembali jujur. Pasar menemukan marwahnya, dan marwah itu membuatnya tak mudah ditaklukkan. Basura kian sering duduk di musala selepas maghrib. Doanya singkat, napasnya tenang. Ia tak lagi memohon kekuatan, hanya kejernihan. Agar bila tanda datang, ia tahu harus bertindak atau menahan. Agar bila sunyi berlanjut, ia tak tergoda untuk menghidupkan legenda. Suatu sore, ia menutup toko lebih awal dan berdiri memandangi lorong yang kini terang. Bayangan senja memanjang, namun tak menakutkan. Ia menyadari, tugasnya hampir selesai. Bukan karena ancaman lenyap, melainkan karena pasar telah dewasa. Malam itu, Mbah Sura menyusun rencana. Sederhana, menyerahkan kunci toko pada keponakan yang rajin, mengajarinya menata kail dan menghitung dengan jujur. Ia ingin memastikan keberlanjutan, bukan ketergantungan.
Tongkat tetap menjadi rahasia keluarga, bukan alat pasar. Saat lampu terakhir dipadamkan, pasar terlelap dengan napas teratur. Basura melangkah pulang perlahan, punggungnya kembali membungkuk oleh usia, namun hatinya tegak oleh keyakinan. Damai tak lagi berdiri di atas ketakutan, melainkan di atas kebersamaan yang belajar menjaga dirinya sendiri. Pagi itu datang dengan cahaya lembut, seolah pasar sengaja memberi salam perpisahan. Basura membuka toko pancingnya untuk terakhir kali sebagai pemilik. Ia menata kail, menggulung senar, dan membersihkan bangku kayu tua yang telah menjadi saksi doa, luka, dan keputusan terberat dalam hidupnya. Setiap gerakan dilakukan perlahan, penuh kesadaran, seakan ia ingin mengingat semuanya dengan utuh. Keponakannya datang, menunduk hormat, menerima kunci dengan tangan bergetar. Tak ada pidato, tak ada pesan panjang. Basura hanya berkata agar ia jujur, sabar, dan tak menutup mata bila melihat ketidakadilan. Kata-kata itu sederhana, namun berat oleh sejarah yang tak pernah diceritakan secara utuh. Di musala kecil, Basura bersujud lama. Doanya tak lagi meminta apapun. Ia hanya mengucap syukur, atas damai yang terjaga, atas darah yang tak perlu tumpah lagi, atas amanah yang telah ditunaikan. Saat bangkit, wajahnya tenang, seperti seseorang yang telah menutup satu lingkaran panjang. Ia kembali ke toko, membuka lantai tersembunyi untuk terakhir kalinya. Tongkat warisan Sunan Ampel ia keluarkan, diusap pelan, lalu dibungkus lebih rapi. Bukan untuk dibawa, melainkan untuk diserahkan pada bumi, tempat amanah itu berasal dan seharusnya beristirahat. Ia menggali lebih dalam, menguburnya dengan doa, bukan rahasia. Sore menjelang, pasar ramai seperti biasa. Anak-anak tertawa, pedagang menawar, pembeli berlalu lalang. Tak satu pun menyadari bahwa legenda berjalan di antara mereka dengan langkah ringan. Basura menyusuri lorong, menyapa dengan senyum, lalu berhenti di ujung pasar, menatap ke belakang untuk terakhir kali. Bayangan senja memanjang, namun tak lagi menakutkan. Pasar berdiri tanpa ketergantungan pada satu nama, satu tongkat, atau satu malam berdarah. Ia hidup karena kebersamaan, karena ingatan, karena keberanian untuk berkata cukup ketika ketidakadilan mencoba tumbuh kembali. Basura melangkah pergi, tubuhnya renta, jalannya pelan. Namun setiap langkah membawa keyakinan bahwa ia tak meninggalkan kekosongan. Ia meninggalkan kesadaran, bahwa damai harus dijaga, bukan diwariskan pada kekerasan. Di hari-hari berikutnya, orang-orang hanya mengenangnya sebagai penjual pancing tua yang baik. Tak lebih, tak kurang, dan pasar tetap hidup, tenang, seperti air yang akhirnya menemukan alurnya. Legenda pun kembali sunyi, seperti tongkat yang telah beristirahat. Pesan moral, keadilan bukanlah kemarahan yang meledak tanpa kendali,